Bapak Ibu yang kami hormati, kebetulan kami malam ini selalu bersama dengan Ketua Basnas Badan Amil Zakat Kabupaten Magetan, Romo Yai Sumarno. Beliau ini yang menggawangi, kemudian menghimpun dan kemudian membagikan ya amil zakat sedekah di Kabupaten Magetan. Dan ini yang resmi, yang resmi atas nama pemerintah. Sebab itulah agama kita juga mengajarkan kalau ya ada kekurangan, ada kelebihan kita, bantulah yang paling dekat. Sebab itulah kami menghimbau, kemudian gunakan, ya berikan yang paling dekat. Kemudian kalau lembaga ya berikan kepada Basnas dan lembaga-lembaga yang resmi yang lain. Kenapa? Saya sampaikan, Bapak Sohibul yang kami hormati, di Magetan ini masih banyak ya kaum duafa yang perlu kita bantu. Yang untuk yang ada di Kabupaten Magetan ini yang rumah tidak layak huni ketika saya jadi bupati itu saja 7.000. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah kita memperbaiki terus ya, sekarang tinggal 3.000, sekitar 3.700-an ya, sehingga terus berkurang. Demikian juga ya kemudian yang miskin 9,8% ya dari penduduk seluruh Kabupaten Magetan ini yang perlu dibantu. Nah inilah kemudian Basnas yang kemudian membantu, karena pemerintah tidak akan mungkin APBD mereka mengcover ini semua. Ya alhamdulillah kemudian Basnas ikut campur tangan di sini. Nah kemudian juga memberi beasiswa. Tadi saya sama bisik-bisik sama Romo Yai Marno, tahun ini kampus Universitas Negeri Surabaya kita bangun di Mauspati, ya, yang membangun UNESA. Kemudian mulai diterima mahasiswa Magetan yang miskin ada 5 yang diterima, yang kemudian kita kasih beasiswa. Yang miskin, catatannya harus miskin. Dan panitia yang menentukan miskin yang dapat ini, saya Pak Bupati tidak ikut. Kita nugaskan kepada anak-anak muda yang mendatangi ini pantas nggak dikasih beasiswa, pantas nggak jadi mahasiswa. Tahun ini 28 yang kita berikan beasiswa. Supaya apa? Supaya anak-anak kita nanti bisa mendapatkan pendidikan yang cukup, ya, tidak perlu jauh sekolahnya, cukup di Magetan. Demikian juga Bapak Ibu yang kami hormati, orang tua yang di Magetan ini yang tidak punya yang lolo, yang lolo itu kita data ada 1.500. Kalaupun itu punya anaknya juga miskin. Oleh sebab itulah kami punya program, kemudian beliau-beliau yang sudah ngebrok yang tidak bisa apa-apa lagi, kemudian kita rawat di panti mulia yang kita dirikan di Karangmuda. Sekarang ada 10 orang yang kita rawat di sana, yang sudah tidak punya siapa-siapa. Insya Allah tahun ini kita kembangkan lagi. Sehingga apa? Sehingga orang-orang tua kita yang lolo di Magetan yang tidak punya siapa-siapa ini tetap dirawat dengan sebaik-baiknya sebagai manusia, sebagai layaknya manusia yang terhormat. Oleh sebab itulah kita dekatkan dengan puskesmas, sehingga setiap saat kemudian petugas puskesmas bisa merawatnya. Dan ini juga dibantu oleh Basnas. Ya, amil zakat yang dikumpulkan oleh Basnas ini kemudian juga untuk diantaranya nyokong-nyokong yang seperti ini. Inilah upaya-upaya kita Amargi Menopo, karena kita tidak akan mungkin mengcover semua APBD, dan itu harus didukung oleh semua masyarakat. Demikian juga jalan mulai dari Madiun Duko kalau belum halus. Amargi perlu saya sampaikan juga di forum ini, ya, bahwa jalan di Takeran ini sampai di Magetan ini insya Allah tahun ini nanti selesai pelebarannya dulu sampai Magetan tinggal 1 kilo yang sebelah barat. Perlu saya sampaikan untuk menghaluskan 1 kilo jalan ini perlu 1,8 miliar rupiah. 1 kilo saja. Ya. Jadi 1 kilo itu memerlukan uang 1,8 miliar. Oleh sebab itu kenapa ini saya sampaikan dalam forum ini, supaya kita semua juga ikut menjaga.
Karena kalau kita jaga lifetime-nya panjang, ya masa pakainya panjang, bisa digunakan untuk membangun yang di tempat lain. Kenapa? Karena wilayah Magetan ini demikian banyaknya. Nah, untuk tausiah